Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari Rabu 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, kembali kita hadir untuk sama-sama mengkaji agama kita, mempelajari din yang mulia ini, dan secara khusus kita akan membahas hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis yang kita pilih dari sabda-sabda Nabi SAW yang menyebutkan beberapa hal atau menyebutkan beberapa golongan yang beliau sebutkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat satu tema, dua golongan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan ya, dalam beberapa pertemuan kita sudah sebutkan bahwa agama kita ini mengajarkan tentang segala jenis kebaikan, dan agama ini menyeru kepada kebaikan tersebut, mengajak kita untuk melaksanakannya, memotivasi kita untuk mengerjakannya. Sebagaimana agama yang mulia ini juga melarang kita terhadap segala macam yang buruk, yang jahat, yang bisa menjerumuskan kita dalam malapetaka, dalam bencana, dan diantaranya mengundang murka serta laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala dalam kitab sahih beliau dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina birrijali minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang atau wanita-wanita atau laki-laki yang Allah melaknat, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mau bertasyabuh, mau mengikuti, menyerupai kaum wanita. Dan golongan yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah SAW adalah yang sebaliknya. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali. Wanita-wanita yang mau tasyabuh dengan kaum lelaki. Hadis ini hadis yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan, karena telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Masalah yang kita bahas ini masalah yang sangat penting, karena menjelaskan tentang salah satu di antara dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita bahas, kita menyebutkan dulu sedikit tentang perawi hadis kita ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau Abdullah bin Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung dari bapak Rasulullah Abdullah. Dan Abbas, paman Rasulullah ini, salah seorang di antara paman beliau yang masuk Islam, sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Berbeda dengan Abu Talib dan berbeda dengan Abu Lahab, ya. Ini adalah paman Abbas, salah seorang paman beliau yang menjadi pendukung
dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas memiliki beberapa anak. Salah satu anak beliau yang paling menonjol ya dari sekian anak-anak beliau adalah Abdullah, ya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhumah. Dan kunyah beliau Abu Al-Abbas, ya. Abdullah bin Abbas ini juga berkunyah dengan Abu Al-Abbas. Beliau lahir di kota Makkah 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika beliau ikut berhijrah, beliau masih sangat kecil, ya, masih 3 tahunan usia beliau. Dan juga berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriah, usia beliau masih sekitar 14 tahun. Artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih tergolong remaja, bahkan anak kecil, ya, ketika wafatnya Rasulullah SAW. Tapi hal yang mengagumkan tentu saja yang kita dapati dalam biografi kehidupan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu dalam usia yang relatif masih sangat muda ini, beliau bertemu dengan Nabi SAW, tapi beliau sudah mengambil sekian banyak ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau telah talaqi begitu banyak hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak mengherankan, ya, jika beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak hadisnya, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau karena masih muda ketika Rasulullah SAW, atau ya beliau mendapati Rasulullah hanya kisaran 14 tahun, ya, kalau dilihat dihitung dengan masa ketika beliau masih balita, maka ya boleh dikata beliau hanya mendapati Rasulullah yang paling lama selama 10 tahunan. Karena itu tentunya banyak hadis-hadis Nabi yang luput dari beliau, utamanya hadis-hadis ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih di kota Makkah. Karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak mau ilmu itu pergi begitu saja dari beliau. Ya, beliau ingin hadis-hadis yang beliau tidak dapati langsung, tidak dengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa mendengarkannya dari orang yang mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW dan menyaksikan langsung Nabi SAW. Karena itu beliau di samping berguru langsung dari sepupu beliau dan sekaligus Rasul yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang bertalaqi sejak usia yang masih sangat dini, masih sangat muda, kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior, yang utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau begitu banyak mengambil faidah, mengambil manfaat dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang senior, ya, dan lebih dahulu dari beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau karena begitu semangatnya menuntut ilmu, menyaingi anak-anak muda yang sebaya dengan beliau, ya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beliau ajak teman-temannya yang sebaya dengan beliau untuk tidak lagi mau ketinggalan mempelajari ilmu. Sumber ilmu paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka jangan lagi terlambat dalam menuntut ilmu. Begitu seruan beliau kepada teman-temannya. Namun teman-temannya yang sebaya dengan beliau banyak mengatakan, atau sebagian mereka mengatakan, sahabat-sahabat yang senior, yang lebih tua masih sangat banyak, ya, kita tidak pantas untuk duduk bersama dengan mereka, ya, sebagai mungkin bentuk agak segan, ya, bersama dengan mereka. Tapi ini tentu saja sikap yang tidak benar, ya. Dalam masalah ilmu ini kita tidak boleh ketinggalan, kita perlu saling berlomba-lomba dalam menjemput dan mengambil ilmu ini. Karena seruan beliau kurang dihiraukan oleh teman-temannya, maka boleh dikata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bersendirian, ya, dalam mengejar ilmu dibandingkan
anak-anak muda yang sebaya dengan beliau. Maka tidak mengherankan jika beliau adalah sahabat yang paling menonjol ilmunya di antara sekian banyak anak muda pada saat itu. Bahkan lebih hebatnya lagi, radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat ini telah mengalahkan begitu banyak sahabat-sahabat yang jauh lebih senior daripada beliau dari sisi ilmu. Dan ini diakui oleh banyak sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dan beliau sudah menunjukkan hal itu kepada banyak sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan utamanya dari sisi tafsir, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah adalah yang paling faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak lepas dari doa Nabi SAW kepada beliau. Beliau akhirnya dijuluki sebagai seorang yang lautan ilmu, bahar, ya, dan juga digelari sebagai turjumanul Quran, sebagai orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Dan ketika seorang muridnya tanya, dari mana ilmu yang engkau dapatkan itu, beliau mengatakan, bi lisanin saulin wa qalbin aqul, dengan lisan yang rajin bertanya dan hati yang memahami ilmu yang telah didengarkannya atau didapatkannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena ilmunya ini dihadirkan juga dalam beberapa majlis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma di kumpulan majlis syura, ya. Walaupun umur beliau masih sangat belia, beliau mendapatkan kehormatan duduk bersama sahabat-sahabat yang jauh lebih senior daripada beliau. Dan ini penghormatan langsung yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap seorang anak muda yang begitu tinggi dan luas tingkat keilmuannya. Dan beliau wafat di tahun ke-68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Dan pada saat wafatnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, umat ini telah ditimpa oleh musibah yang sangat besar dengan kematian seorang alim seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ikhtilafkan tentang tempat wafat beliau. Sebagian mengatakan atau yang dikenal beliau wafat di Taif, ya, kota Taif, ya, karenanya di kota Taif ada masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah meriwayatkan kepada kita, menukil kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Dan laknat adalah satu kalimat yang menunjukkan kemurkaan, ya, atau menunjukkan peringatan yang besar. Ulama menjelaskan laknah itu, ya, kalau dalam bahasa Indonesia juga sudah diartikan dengan laknat, ya, atau kutukan, kadang, ya, diartikan dengan kutukan. Dalam makna bahasanya, bahasa asli, bahasa Arabnya, la'an adalah at-tardu an rahmatillah, diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Dan ketika ulama kita mengklasifikasikan dosa-dosa, ada dosa yang paling besar, ada dosa yang besar, dan ada dosa-dosa kecil, dan semuanya adalah perbuatan yang tidak pantas kepada Allah. Ketika mereka mengklasifikasikannya, maka di antara ciri membedakan antara dosa kecil dengan dosa yang besar, dan tentu saja juga dengan dosa yang paling besar, di antara pembeda antara dosa kecil dan dosa besar dan dosa yang sangat besar adalah ketika disebutkan kata-kata laknat pada satu perbuatan atau pada seseorang, maka itu adalah tanda bukti bahwa orang tersebut atau perbuatan tersebut adalah termasuk dosa besar. Perbuatan itu adalah dosa besar dan orang itu telah melakukan dosa yang besar. La'anah.
Dan laknat yang datang dari Rasulullah SAW itu juga pasti sama dengan laknat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan statement bahwa Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya, wanita-wanita yang memakai tato, wanita yang mengikir giginya, dan beberapa lagi hal yang dilaknat yang disebutkan. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan laknat Allah. Ada seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang membaca Al-Quran, bahkan dikatakan menghafal Al-Quran, datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan berkeberatan dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Dia katakan, saya telah membaca seluruh Al-Quran dan tidak saya dapatkan Allah melaknat wanita-wanita yang seperti itu. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa Allah melaknat wanita-wanita yang telah kamu sebutkan itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kamu membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan, dengan secara saksama, kamu akan mendapati apa yang aku katakan ini. Lalu wanita itu kembali membaca Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan penuh teliti, dan akhirnya beliau berkesimpulan bahwa memang tidak ada sama sekali dari dalam Al-Quran Allah melaknat wanita yang semacam itu. Akhirnya dia sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa saya sudah membaca dan kesimpulannya sama. Tidak ada dalam Al-Quran Allah melaknat wanita-wanita yang semacam itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW telah melaknat mereka itu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa saja, ini firman Allah, apa saja yang Rasulullah bawa, datangkan, maka ambil, dan apa yang Rasulullah larang, maka tinggalkanlah. Dan dalam hadis, ya, jadi ternyata yang beliau maksudkan adalah laknat yang disebutkan dalam hadis. Dan dalam hadis Rasulullah SAW telah melaknat wanita yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, membuat tato, ya, menyambung rambutnya dan seterusnya. Apa yang Allah katakan ini bukti bahwasanya apa yang Rasulullah laknat itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini satu cara memahami Al-Quran yang begitu luar biasa dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena kita katakan, ketika kita dapati nas yang seperti ini, Rasulullah SAW melaknat, maka kita yakin ini bukan hasil ijtihad beliau, tapi laknat beliau juga adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Laknatnya Rasulullah SAW juga otomatis adalah laknat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang menaati Rasulullah, sama saja dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Minar rijali bin nisa. Allah telah melaknat al-mutasyabbih, ya, dari kata-kata tasyabbuh, dari kata-kata syabah, ya. Syabah artinya serupa. Mutasyabbih berusaha untuk menjadi serupa, sama atau persis, ya. Rasulullah melaknat laki-laki yang mau tasyabbuh dengan kaum wanita. Ini golongan pertama. Golongan kedua, wal mutasyabbihat minal nisa'i birrijal. Wanita-wanita yang juga mau tasyabbuh seperti laki-laki, ya. Dan ini di antara tasyabbuh yang terlarang, ya, tasyabbuh yang terlarang. Ketika seseorang mau tasyabbuh kepada lawan jenisnya, ya, kepada lawan jenisnya. Entah laki mau seperti wanita atau wanita mau seperti laki-laki. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, entah kita laki atau entah kita wanita. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas
inna khalaqnakum min dzakar wa unsa. Wahai seluruh manusia, kami, kata Allah, menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, entah laki dan entah wanita. Dan ini adalah ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki dan wanita. Dan dengan perbedaan jenis inilah yang mengembangbiakkan manusia, yang melahirkan keturunan-keturunan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, dan Adam kesepian di surga, lalu Allah menciptakan baginya seorang wanita yang dengannya lah kita semuanya akhirnya menjadi keturunan-keturunan Nabi Adam, ya, alaihi salam, ya. Dan ini tentu saja hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya. Dan masing-masing tentu saja memiliki kelebihan, masing-masing memiliki kekhususan, memiliki ciri yang khusus, karakteristik yang khusus, dan sifat-sifat yang membedakan satu sama lain di antara mereka. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, walisa az-zakaru kal unsa. Ya, Allah menyebutkan pernyataan dari Maryam, ya, ketika telah pernyataan dari ibu Maryam ketika melahirkan, dan ternyata anak yang lahir, yang dia tadinya mengharapkan seorang laki-laki yang bisa berkhidmat untuk Baitul Maqdis, dan ternyata yang lahir seorang wanita. Lalu beliau menyebutkan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, menunjukkan dia memang suatu pernyataan yang benar, bahwa walaysa az-zakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan wanita, ya. Ada sisi perbedaannya, ya, ada sisi perbedaannya. Perbedaan dari sisi fisiknya, perbedaan dari segi kecenderungannya, dari penampilannya, dari suaranya, dari gerakan-gerakannya, hingga nanti juga perbedaan dari segi aktivitasnya dan kemampuannya untuk menjadi seorang yang terlibat dalam kerjaan tertentu, profesi tertentu, bahkan dalam ibadah pun. Sebagian ibadah yang disyaratkan kepada laki-laki tidak disyaratkan kepada wanita, dan juga sebaliknya. Semua ini adalah ketetapan yang datang dari Allah pencipta kita, yang maha mengetahui segala sesuatu tentang hamba-hambanya. Karena itu, masing-masing kita harus mensyukuri apa yang Allah tetapkan bagi kita. Laki-laki, dia mensyukuri kodratnya sebagai laki-laki yang telah Allah SWT ciptakan untuk dia. Dia syukuri nikmat tersebut. Sebagaimana seorang wanita yang telah diciptakan sebagai seorang wanita, maka hendaknya dia mensyukuri nikmat tersebut, dan dia mempergunakan seluruh yang Allah ciptakan untuknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan bagi seorang mau menentang kodrat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Orang yang semacam ini dikatakan tasyabbuh, mutasyabbih, ya. At-tasyabbuh, seperti yang kita isyaratkan tadi, adalah upaya untuk bisa sama dan tidak akan sama, ya, upaya untuk bisa sama. Dan ini ada menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya tidak sama, tapi dia berusaha untuk sama, ya. Dia berusaha untuk sama. Karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah, laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Libsata artinya jenis pakaian wanita. Wal mar'ata talbasu libsata ar-rajuli, dan seorang sebaliknya juga, wanita yang mau memakai pakaian dari laki-laki. Ya, dari jenis pakaiannya harus berbeda, ya. Pakaian yang menjadi kekhususan laki-laki tidak boleh dipakai wanita, sebagaimana pakaian yang menjadi kekhususan kaum wanita tidak boleh menjadi pakaian atau tidak boleh dikenakan oleh kaum laki-laki. Dan seperti yang kita sebutkan, demikian pula dalam persoalan suara, ya, persoalan gaya bicara dan semacamnya. Ya, maka kita lihat, ya, sebagian orang yang memaksakan hal yang seperti itu kadang justru memunculkan hal-hal yang ya di samping di satu sisi menyedihkan kita,
tapi juga di sisi lain yang menggelikan ya. Karena kadang mereka-mereka dengan penampilannya berusaha untuk tampak seperti wanita, lalu ketika bersuara tampak ya suaranya suara laki-laki umpamanya ya. Ini tentu saja suatu hal yang ya di satu sisi ya dalam istilah orang Arab minal mudhikati wal mubkiyat ya, sampai satu sisi menyedihkan, tapi satu sisi juga ya menggelikan ya, membuat kita tertawa lucu ya, karena dia berusaha menolak kodratnya lalu bergaya dengan gaya wanita, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ya suaranya yang memang pada hakikatnya suara laki-laki. Dan kecenderungan yang seperti ini ya kadang disebabkan oleh lingkungan ya. Jadi hal yang seperti ini kadang pengaruh lingkungan yang di tengah-tengah kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang semacam itu, dan kadang juga ada karena kesalahan didik dari orang tua atau orang-orang yang di sekitarnya. Ya, kita kadang mendengarkan sebagian orang yang seperti itu disebabkan orang tua yang mungkin mengharapkan anaknya yang lahir laki-laki umpamanya. Ya. Lalu ternyata yang lahir wanita. Ya mungkin dia sudah siapkan pakaian laki-laki ya. Ternyata yang lahir wanita, atau sebaliknya dia sudah belikan pakaian wanita lalu yang lahir ternyata laki-laki. Atau mungkin anaknya sekian banyak sudah ya 3 orang, 4 orang semuanya laki-laki, sangat diharapkan anak kelima ini wanita, ternyata yang lahir masih laki-laki juga ya. Akhirnya dia mau didik anaknya ini dengan didikan perempuan ya. Allahumma musta'an. Atau juga sebaliknya ya. Kita kadang mendengarkan ya hal yang seperti itu, dan ini semuanya sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh dari pola pendidikan dari orang tua dan juga dari pergaulan ya, dari pergaulan. Oleh karena itu kita wajib ya, para orang tua wajib mendidik anaknya sebagaimana semestinya ya, menjaga agar selalu berada dalam fitrahnya yang suci. Agama kita agama yang sesuai dengan fitrah. Tidak boleh seseorang mau menyelisihi fitrah yang telah Allah tetapkan baginya ya. Al-Quran dan hadis senantiasa mengajarkan kita untuk kita berada dalam fitrah, dan Nabi telah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keislaman yang sempurna, yang benar, yang tepat. Tapi kadang bapak ibu menjadikan fitrahnya melenceng, mendidiknya dengan didikan Yahudi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi, atau dengan didikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia seorang majusi ya. Jadi ini perlu untuk diperhatikan ya. Penyakit-penyakit sosial seperti ini kadang ya disebabkan karena salah didik ya dari orang tua atau persoalan lingkungan. Dan juga yang perlu untuk kita waspadai adalah karena ini adalah satu penyakit yang memang telah diwariskan turun-temurun sejak masa Nabi Lut alaihi salam ya. Kita tahu salah seorang nabi yang mulia adalah Nabi Lut alaihi salam, dan beliau diuji dengan kaum yang memiliki fitrah yang memiliki kelakuan yang melenceng dari fitrah yang aslinya ya, yaitu kecenderungan kepada sesama jenis, yang pada waktu itu adalah kali pertama muncul ya orang-orang yang semacam itu, dan sebelumnya belum pernah ada. Dan Allah menakdirkan ya menjadi ujian bagi Nabi Lut alaihissalam karena istri beliau sendiri termasuk pendukung perilaku yang seperti itu. Ya, karenanya di akhir surat At-Tahrim kita tahu Allah mengatakan wa daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya. Allah telah membuat permisalan, orang-orang kafir itu dipermisalkan dengan istri dari Nabi Nuh yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh, wa imra'ata Lut, dan istri Nabi Lut alaihi salam, di mana dia menjadi penyokong, pendukung, dan bahkan mengkampanyekan ya yang kalau kita bahasakan hari ini LGBT ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu. Ini semua adalah
kampanye-kampanye yang sangat berbahaya hari ini, dan dia awal kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ketika ditegur oleh Nabi Lut alaihissalam dalam beberapa ayat di surat Al-A'raf ayat ke-80 sampai 81 umpamanya, Allah menyebutkan nasihat dari Nabi Lut, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian mau melakukan satu fahisyah, satu perbuatan yang sangat keji, ya. Kalau saja zina dengan lawan jenis itu adalah dosa yang sangat besar, maka ulama telah menyebutkan bahwa berzina dengan sesama jenis dosanya jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Atatunal fahisyah, apakah kalian mau melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang pun di dunia ini, ya, di alam ini. Ya, dan ini adalah sunnah ya sayyi'ah yang pertama kali dicontohkan oleh umat Nabi Lut alaihissalam, dan masih ada saja orang yang memperjuangkannya hingga hari ini pun, ya, kita mendengarkan ya mereka berusaha untuk terus memperjuangkan kekejian ini, bahkan berusaha untuk menyebarluaskan di tengah-tengah manusia. Kata Nabi Lut alaihissalam, "Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian itu mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat, tidak kepada kalangan wanita. Bal antum qaumun musrifun. Kalian adalah kaum yang telah melampaui batas. Kemudian di surat An-Naml ayat 54 sampai 56, 54 sampai 55, Nabi Lut mengatakan, "Atatunal fahisyah wa antum tubsirun." Apakah kalian mau mendatangi perbuatan keji yang seperti ini padahal kalian melihat sebenarnya bagaimana hakikatnya. Innakum lata'tunal rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian ingin mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat bukan kepada wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang jahil, ya. Kalau tadi kaum yang melampaui batas karena melewati norma-norma yang seharusnya, melewati batasan-batasan yang seharusnya, dan dikatakan orang-orang jahil, dan inilah jahiliyah, ya. Jadi orang-orang yang mengkampanyekan seperti ini adalah orang-orang yang jahiliyah, walaupun hidup di masa modern seperti yang mereka klaim hari ini. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, suatu hal yang baru. Padahal pada hakikatnya mereka mewarisi sifat-sifat jahiliyah yang telah pernah ada pada masa-masa yang lalu. Tapi pemirsa Ruas TV sekalian, ini perlu untuk senantiasa kita stop, ya. Kecenderungan untuk menyerupai lawan jenis ini jika dibiarkan akan menjurus kepada apa yang kita sebut tadi dengan LGBT, kecenderungan yang bukan hanya dari segi penampilan, tapi juga kecenderungan untuk berhubungan dengan sesama jenis tersebut. Dan jika ini tidak kita nasihati, tidak kita cegah, tidak kita melarangnya, dan kita tidak stop, maka boleh jadi akan terjadi sebagaimana yang pernah terjadi pada kaum Nabi Lut. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka dinasihati dengan penuh ketulusan, penuh bijak oleh Nabi Lut, apa yang mereka katakan? Fama kana jawab qaumih, ya, dalam surat An-Naml ayat 56, mereka mengatakan fama kana jawab qaumih, tidak ada jawaban dari Nabi Lut ketika dinasihati oleh Nabi Lut, illa an qalu, kecuali mereka katakan, akhriju ala lutim min qaryatikum, keluarkan Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya dari negerimu ini, dari kampungmu ini. Innahum unasu yatataharun, mereka adalah kaum yang sok suci, ya. Jadi kalau kita tidak waspada dengan kampanye LGBT dan dakwah-dakwah yang sangat mungkar ini, dan kita tidak stop, boleh jadi mereka yang akan mengusir kita, ya. Mereka yang akan berusaha
mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih pantas untuk diusir. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Mereka mengatakan, akhriju ala lutim min qaryatikum. Keluarkan saja itu orang-orang yang selalu melarang kita dari perbuatan yang seperti ini. Kenapa? Innahum unasu yatatahharun. Mereka laki-laki, orang-orang yang sok suci. Ya, ini kan kebebasan. Ya, mereka bahasakan dengan kemerdekaan berekspresi, kebebasan. Ya, dan bahkan mereka mengatakan sudah beginilah kecenderungan kita. Ya, maka orang-orang yang melarang lebih pantas untuk dikeluarkan, bukan kita. Ya. Ini berbahaya. Ya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, ketika kita membiarkan hal yang seperti ini, maka akan muncul siksa Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, hati-hati kata Allah. Takutlah dengan fitnah, ujian, cobaan, ya, siksa yang Allah turunkan tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman saja di antara kalian. Di surat An-Nur ayat 19 Allah mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang suka jika tersebar perbuatan fahisyah di kalangan orang-orang beriman, lahum adzabun alimum fid dunya wal akhirah. Baginya siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu akhir dari kaum Nabi Lut yang menentang itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan faja'alna 'aliha safilaha ya. Jadi yang di atas dibolak-balikkan ke bawah. Jadi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memporak-porandakan tempat mereka, dan yang di atas dihancurkan dari ke bawah, dan yang di bawah juga dinaikkan ke atas ya. Karena itu sebagian ulama kita, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan bahwa pelaku-pelaku yang seperti itu dia sebagaimana perbuatan zina yang dirajam ya. Lalu dengan cara apa? Sebagian mereka dan tidak sedikit di antara salaf menyebutkan mereka dihukum dengan hukuman dilemparkan dari gedung yang paling tinggi yang ada di negeri itu, dilemparkan ke bawah hingga dia mati ya. Ini semua ya menunjukkan bagaimana bahayanya ya penyakit-penyakit yang seperti ini, dan juga ya menunjukkan kepada kita bahwa kita inilah bahaya bersama ya. Karena itu kita sangat berterima kasih ya kepada para ulama kita di MUI yang masih terus mengingatkan kita akan masalah ini dan merespons cepat ya. Kita dapat info bahwa ada Kongres LGBT se-ASEAN yang akan digelar di Jakarta, atau pertemuan para kaum LGBT se-ASEAN yang akan digelar di bulan Juli ini ya. Lalu alhamdulillah ya, kita masih umat kita masih bersuara, masih ada sensitivitasnya, dan para ulama kita telah menegaskan bahwa tidak akan mungkin hal itu diterima, dan info terakhir bahwa itu akan dibatalkan. Mudah-mudahan demikian. Intinya hal yang seperti ini adalah tanggung jawab bersama kita, dan jika kita mendiamkan maka dia mungkin akan mengancam keluarga-keluarga kita, orang terdekat di kalangan kita, dan dengan itu ya siksa Allah akan merata kepada kita semuanya. Waliyadzubillah. Sebagai kesimpulan, laknat adalah salah satu indikasi dosa besar. Laknat Rasulullah SAW juga berarti laknat Allah Azza wa Jal. Haramnya menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak sama dengan wanita, dan demikian pula sebaliknya, masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Kewajiban bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jal. Tasyabuh yang terlarang terkait penampilan, pakaian, cara berjalan, cara berbicara, gerakan-gerakan, dan lain-lain. Tasyabuh lawan jenis akan menjurus kepada LGBT. Pembiaran LGBT akan mengundang siksa dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.